الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمام بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم متفق عليه. Hadis yang ke-6 dari hadis perintah memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, terjadi kebakaran. Sebuah rumah mengalami kebakaran di kota Madinah di malam hari. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya api yang seperti ini adalah api yang menjadi musuh buat kalian. Maka apabila kalian tidur, matikanlah lampu kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis Nabi SAW yang tadi itu adalah merupakan hadis bimbingan kepada masyarakat secara umum agar masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keselamatan umum, Dan juga hadis Nabi SAW tadi itu mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berhati-hati dalam menjaga keamanan lingkungan. Inilah salah satu bimbingan yang Nabi berikan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Satu di antara lainnya. Jadi ketika terjadi kebakaran di kota Madinah, maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis tadi itu. Di antaranya beliau menyampaikan kalau api itu bisa menjadi musuh yang dapat menimbulkan kerugian besar. Mungkin awalnya hanya sepele, potong rokok umpamanya, yang hampir boleh dikatakan tidak ada nilainya. Tapi kesembronoan seseorang terhadap potong rokok itu bisa menimbulkan kerugian besar yang hitungannya bisa ratusan juta hanya gara-gara
keteledoran ataupun kesembronoan. Jadi hal-hal yang kecil jangan juga kita abaikan, apalagi itu tidak terjadi sekali dua kali, sering terjadi hal-hal yang besar itu datang dari hal yang kecil tapi disepelekan. Apalagi ini menyangkut tentang kemaslahatan orang banyak, keselamatan orang banyak. Keselamatan tidak hanya harta benda, tetapi juga keselamatan nyawa. Ya, karena di antara kebakaran-kebakaran itu tidak hanya merugikan dari segi harta, tapi juga bisa mengorbankan nyawa. Tentu saja arahan Nabi SAW ini tidak hanya lingkupnya berkaitan dengan peristiwa itu, tapi juga hal yang lain yang menyangkut keselamatan umum, agar setiap kita itu berhati-hati, terutama yang menyangkut sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi banyak orang, Sekalipun ini cerita tentang kebakaran, tapi masalah-masalah lain yang juga sebenarnya bisa menimbulkan hal yang sama, kerugian seperti itu juga berlaku hadis Nabi SAW ini. Ini menyangkut tentang keamanan, ya, dan keselamatan. Namun perkembangan zaman ini bisa kita manfaatkan untuk lebih menjaga kehati-hatian dan keamanan itu. Misalnya dengan adanya temuan listrik ini relatif lebih aman daripada cara orang dahulu ya untuk menerangi rumah di malam hari pakai lampu colok, ya, atau kita mengatakan lampu semprong lah, gitu kan. Kejadian di masa Rasulullah SAW itu karena ya menyalakan lampu colok itu. Nah, maka dalam prakteknya tentu ini tidak bisa disamakan ya dengan lampu listrik. Memang Nabi merintahkan bila kalian tidur padamkan lampu. Sementara lampu listrik ini relatif lebih aman daripada lampu colok. Nah, lampu colok itu bisa saja kita dalam keadaan tidur itu ditendangnya tikus kah umpamanya kan, atau apa dan bagaimana sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Amannya adalah dimatikan. Gitu. Tapi kalau berbeda dengan listrik ini, sekalipun dinyalakan mungkin masih aman. Gitu. Karena itu hadis ini juga perlu juga dipahami, ditempatkan pada pada kondisinya, ya. Jadi kalau Nabi menyuruh padamkan, kalau kalian tidur padamkan lampu. Nah, ini bukan berarti kemudian kita harus kampungan dipajahi listriknya kalau hendak guring. Tapi itu berkaitan dengan peristiwa kebakaran itu. Tapi juga perlu kita memeriksa instalasi listrik kita ini, karena kebakaran untuk yang terjadi di masa-masa sekarang itu kan juga gara-gara listrik diantaranya. Karena jalur pendek lah. Nah, jalur pendek. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga, apalagi rumah kita yang sering didatangi, dikunjungi tikus itu kabel-kabelnya kalau ada diperiksa itu juga berbahaya, bisa menimbulkan konslet karena bekas di grogotnya tikus. Nah, ini juga perlu pengamanan. Ya.
Dan itu tidak hanya demi kepentingan kita yang punya rumah, itu demi kepentingan tetangga-tetangga kita semuanya. Jadi tanggung jawab itu tanggung jawab yang sebenarnya demi kemaslahatan orang banyak. Coba kita bayangkan ya, bagaimana kejadian-kejadian yang sudah-sudah itu kan berasal dari sebuah rumah tetapi melalap sekian puluh rumah gitu akibatnya. Itu karena mungkin kelalaian, faktornya kelalaian, keteledoran, kurang memperhatikan hal semacam itu. Jadi listrik yang ada di rumah kita itu pun sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin juga perlu ada arahan-arahan di masyarakat itu untuk secara berkala gitu kan, mengingatkan kalau ada sambungan-sambungan listrik yang tidak beres atau keadaan kabel-kabel yang sudah puluhan tahun yang harus diperbaharui dan sebagainya, itu demi keamanan. Ya mungkin yang lebih berperan ini adalah ya pemimpin masyarakat gitu kan, untuk mengingatkan maksudnya. Adapun tanggung jawab itu tanggung jawab kita bersama semua demi keamanan dan keselamatan. Nah inilah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Kemudian yang ketujuh, hadis yang ketujuh, anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna masala ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan fa kanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Hadis yang ketujuh dari sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari yang ada di hadis ke-6 tadi itu, sama sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan apa yang aku bawa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa petunjuk dan ilmu yang disampaikan kepada umat manusia. Perumpamaannya adalah seperti hujan. Perumpamaannya seperti hujan yang kemudian turun ke atas tanah, menimpa tanah. Lalu di antara tanah yang menerima guyuran hujan itu ada tanah sebahagiannya yang memang bagus, thayyibah, subur. Nah, tanah di bagian itu menerima air hujan, menumbuhkan rerumputan yang sangat banyak. Al-kala itu padang rumput. Nah, kemudian menumbuhkan tanaman dan rerumputan. Kemudian ada di antara tanah yang kena hujan itu, tanahnya gersang, ajadib. Cuma sekalipun gersang dia bisa menampung air kemudian menggenang di situ, tertahan di situ, namun tidak menumbuhkan tanaman karena tanahnya gersang. Nah, tapi dia bisa menampung air sehingga orang bisa memanfaatkan air itu untuk minum, kemudian memberi minum ternak, dan juga untuk diambil airnya menyirami tanaman. Kemudian ada yang ketiga, ada tanah yang ketika diguyur oleh hujan itu, tanahnya adalah tanah jenis qi'an, yaitu tanah yang datar tapi tidak bisa menahan air. Tanah itu datar tapi tidak bisa menahan air, jadi air hanya lewat begitu saja. Kalau hujan,
dia turun di tanah tersebut tetapi tidak bisa membuat airnya tergenang di situ. Apalagi untuk menumbuhkan tanaman atau jadi mungkin ya padang bebatuan yang yang rata, ya air hanya lewat begitu saja. La tumsiku ma'an, tidak menahan air, dan tidak la tumbitu kalaan, tidak menumbuhkan rerumputan ataupun tanaman. Nah, perumpamaan tersebut Jadami selanjutnya adalah perumpamaan seperti orang yang paham terhadap agama, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang dipahaminya itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia mempelajari agama dan mengajarkan agama, fa'alima wa 'allama. Adapun perumpamaan yang lain adalah orang yang tidak dapat mengangkat kepalanya sedikit jua pun dengan ilmu yang diterimanya itu. Maksudnya tidak paham tentang apa yang ada pada ilmu itu, tapi dia ada juga perannya hanya menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya, kalau zaman sekarang tuh kopas lah, ya kan, copy paste, ya, menyampaikan orang lain. Kemudian yang ketiga itu perumpamaan orang yang sama sekali tidak dapat menerima petunjuk Allah yang disampaikan lewat Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini jamaah adalah tentang tingkatan atau kondisi keadaan manusia dalam menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ilmu yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Perumpamaan atau tamsil yang dibuat Nabi ini lewat hujan. Jadi hujan itu adalah petunjuk yang Nabi bawa, wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disampaikan beliau kepada kita. Lalu kemudian tanah itu adalah yang menerima, posisinya adalah sebagai yang menerima dalam hal ini tentu umat manusia secara keseluruhan. Jadi umat manusia itu dibagi tiga, ya, di dalam menyambut datangnya petunjuk Nabi SAW. Sambutannya seperti apa? Yang pertama itu, di antara manusia itu ada yang ketika Nabi menyampaikan agama itu mereka menerimanya dan paham tentang apa yang dimaksud dalam ajaran agama itu. Kemudian mereka mengamalkannya dan juga sekaligus mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini seperti tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu dia bisa menyerap air, itu artinya paham. Kemudian mengamalkannya karena dia bisa menerima, menyerap. Kemudian samping itu dia menumbuhkan tanaman. Itu artinya memberikan manfaat. Air yang telah diserap tadi itu memberikan manfaat. Itu dalam hal ini orang yang paham agama kemudian memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengajarkannya. Nah, ini satu kelompok manusia. Kelompok yang lain adalah pada tingkatan yang di bawahnya. Perumpamaan yang Nabi buat itu adalah petunjuk yang Nabi sampaikan, ilmu yang beliau berikan itu diterima, tetapi tidak bisa dipahami secara mendalam. Hanya tertampung begitu saja, tapi tidak terserap. Hanya jadi genangan di permukaan saja airnya tadi itu. Tapi sekalipun demikian masih bisa dimanfaatkan orang. Orang bisa memanfaatkan air yang tergenang di situ, nah, untuk menyirami tanaman, untuk minum dan sebagainya. Artinya yang kedua ini adalah kelompok manusia yang menerima ilmu agama kemudian tidak mampu untuk memahami seperti kelompok yang pertama itu secara mendalam. Nah,
Tetapi ilmu yang diterimanya itu masih bisa dimanfaatkan orang. Misalnya dia bagi ke lain walaupun dia tidak memahami secara mendalam tentang itu. Nah, yang ketiga ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi kena hujan tetapi dia lewat begitu saja. Ya, tidak singgah, apalagi menyerap, apalagi bisa dimanfaatkan. Jadi ada manusia yang ketika agama itu datang menolak sama sekali untuk mau menerima, memahami, apalagi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi artinya ya mas rahimahullah bahwa manusia itu memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat bertingkat-tingkat di dalam menerima agama itu. Ada orang yang paham secara baik tentang agama, kemudian dia amalkan, kemudian dia berikan kepada orang lain. Dia memanfaatkan ilmu itu dengan diajarkan kepada orang lain. Sekalipun Nabi menjelaskan tentang adanya tingkatan ini, memberikan gambaran seperti itu, tetapi ini juga sebenarnya dibalik semua itu adalah dorongan kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena agama tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau ilmunya tidak dituntut, jadi harus dituntut. Nah, suruhan dan sekaligus peringatan, suruhan untuk kita terus menuntut ilmu supaya kita semakin lebih paham tentang agama itu melalui ilmu yang kita dapatkan. Dan juga seiring dengan itu supaya kita lebih mengerti bagaimana mengamalkan agama melalui jalur pemahaman ilmu. Nah, ini pembahagian ini bukan berarti vonis akhir, enggak. Jadi itu kan sebenarnya dibalik semua itu yang kita mungkin merasa terlalu kurang pemahaman agamanya, maka berusahalah kita untuk menuntut ilmu supaya lebih paham, sehingga kedudukan kita bisa lebih ditingkatkan ya dari sebelum-sebelumnya itu. Nah, ini juga peringatan buat orang-orang yang tidak tertarik untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi sekalipun orang itu mengaku beragama, tetapi agama tidak memberikan manfaat kepada dirinya kalau dia tidak tertarik terhadap ilmu agama. Jadi Nabi SAW ini beliau menitik beratkan pada ilmu. Dua kata yang beliau sampaikan, petunjuk dan ilmu. Perumpamaannya seperti itu ya Allah. Kemudian hadis yang ke-8 an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadayya rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan diriku dan kalian, perumpamaan diriku dan kalian, hubungannya aku dengan kalian itu adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api seperti api unggun, menyalakan api unggun. Kemudian dengan dinyalakan itu maka belalang-belalang maupun laron-laron itu mendatangi sumber cahaya yang ada di api itu. Apa yang biasa mendatangi ini lampunya apa? Nah, di sini sebenarnya hadis Nabi adalah al-janadib wal farash. Al-janadib wal farash. Al-janadib itu ya semacam belalang. Faras itu semacam kupu-kupu. Nah, tapi yang biasa datang ke lampu-lampu itu biasanya di tiang listrik atau di mana itu. Kalau ada cahaya dia datang mengejar. Nah, itu.
Nah, kemudian selanjutnya ya Rasulullah SAW, maka akhirnya binatang-binatang itu karena dia sifatnya tertarik dengan cahaya itu, tapi tidak menyadari kalau itu berbahaya. Akhirnya yaqa'na, masuk ke dalam kobaran api itu. Ya, matilah binatang-binatang itu. Sementara jamaah sunnatillah yang menyalakan api, aku perumpamaan menyalakan api, itu mencoba untuk mencegah jangan sampai binatang-binatang itu mendekat karena berbahaya. Nah, dan aku ya Rasulullah SAW memegangi ujung kain kalian supaya jangan sampai kalian terjerumus masuk ke dalam api itu. Tetapi ternyata di antara kalian itu ada yang terlepas ya dari peganganku itu, dari pegangan tanganku itu, sehingga masuk ke dalam kobaran api itu. Nah, Rasulullah ingin memberikan gambaran tentang tugas dan misi beliau membawa ajaran agama, termasuk di dalamnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menyelamatkan umat manusia. Dunia ini ya layaknya ya seperti api itu, menggoda ya, kemudian membuat orang yang melihatnya tertarik. Jadi seperti tadi kupu-kupu atau ini, tapi tidak mengerti kalau itu membahayakan, hanya melihat bahwa itu adalah menarik begitu. Ya, karena sifatnya memang menarik itu loh, kita tertarik gitu kan. Tapi kita tidak paham, tidak mengerti di balik itu ada bahaya yang mengancam. Jadi kayak belalang ataupun kupu-kupu yang tidak mengerti tentang bahaya api itu, dia hanya melihat cahayanya itu saja. Dia senang kalau dekat dengan cahaya. Nah, dalam hal ini tugas Rasulullah SAW adalah mencegah jangan sampai manusia itu terjerumus kepada kebinasaan. Maka beliau berusaha ya, selain menghalau dengan memberikan peringatan, mencegah ya, dengan memberi peringatan, juga beliau kadang-kadang harus memegang ya, memegang. Jadi antara mencegah dengan memegang ini memang ada dua tingkatan yang berbeda. Jadi mencegah itu memperingatkan, kemudian kalau sampai memegang itu sudah artinya lebih daripada sekedar memperingatkan agar terselamatkan. Tetapi ada saja yang terlepas dari usaha Nabi SAW itu sehingga mereka terjerumus masuk ke dalam api itu sehingga membinasakan dan membahayakan mereka. Nah, jadi masyaallah, apa hubungannya dengan bab kita ini, bab perintah untuk kita memelihara sunnah? Karena keselamatan kita itu ada pada mengikut kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita lepas dari sunnahnya Rasulullah SAW, nah, maka kita akan bisa terjerumus ke dalam api yang membinasakan itu. Nah, jadi dengan gambaran tadi itu sekaligus juga menggambarkan kepribadian Rasulullah SAW sebagai sosok yang oleh Allah katakan sebagai sosok rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, dia pasti tidak ingin ya siapapun terutama yang tidak mengerti dan tidak paham dalam menjalani kehidupan mengalami keadaan yang merugikan dirinya. Karena itu Rasulullah berusaha kuat, berusaha keras menyelamatkan umat manusia dengan memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Kenapa Nabi melarang, kenapa Nabi menyuruh? Di balik semua itu adalah menggambarkan tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat. Karena beliau tidak ingin kita ini tidak selamat, beliau ingin kita ini semua selamat.
Bahkan Nabi pernah memohon kepada Allah agar semua umat beliau ini mendapatkan keselamatan. Nah, tetapi permintaan Rasulullah SAW itu disebutkan apa? Tidak bisa semuanya selamat. Itu ada sebagiannya memang tidak bisa selamat karena itu sudah memang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya semua umat manusia ini selamat, lalu buat apa Allah ini mengutus nabi-nabi dan rasul ya? Sekian jumlahnya banyak sekali itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penjelasan yang Nabi berikan tentang kedudukan beliau itu, mari kita mari kita juga menebarkan rahmat yang diberikan Rasulullah SAW itu ke dalam kehidupan kita, ya, di sekeliling kita, mulai keluarga kita, masyarakat kita, bahwa kita punya tugas tidak hanya memikirkan keselamatan kita, tetapi memikirkan keselamatan bagi semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya kita memang harus menegur, mengingatkan, menasihati bahwa itu berbahaya, bahwa itu akibatnya tidak baik, bahwa itu akan merugikan dan seterusnya. Kan itu memang tugas yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang harus kita teruskan. Dan kita tidak punya kepentingan pribadi terhadap itu, tetapi ini demi keselamatan semua. Ya. Nabi tidak pernah berpikir bahwa akan mendapatkan imbalan dari orang karena beliau memberikan bimbingan, ya, tidak, sama sekali. Nah, sama sekali tidak mengharapkan ada imbalan. Tapi apa yang beliau pikirkan itulah demi keselamatan semua orang. Maka tindakan-tindakan seperti ini juga mesti kita contoh. Jadi jangan kita berbuat karena ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan kita tidak berbuat. Itu namanya memikirkan kepentingan pribadi saja. Ya, semua kita hendaknya mengingatkan hal itu, bahwa keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita masuk surga sorangan, yang lain kadang kan sunyi dan surga sorangan itu aja. Kalau sorangan, nah, kadang ini aja candaan aja sedikit, ya Allah. Artinya janganlah berpikir hanya ingin masuk surga sorangan gitu kan, tambah mengajak yang lain untuk masuk surga. Masuk surga itu artinya adalah memikirkan selamat sendiri, tapi yang lain dibiarkan selamat. Ini Rasulullah SAW dengan membawa sunnah yang beliau sampaikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dan mengingatkan kita. Dengan demikian ya Rasulullah, kita sebenarnya terhadap sunnah Nabi SAW jangan mempertanyakan kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Kalau kita masih mempertanyakan juga, ya itu kalau kita tidak paham. Ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang dibawa Nabi SAW itu adalah demi keselamatan kita. Demikian apa yang dapat ulun bacakan beberapa hadis pada pagi hari ini. Oh Bapak, Ibu-ibu, jemaah masjid yang Allah muliakan. Tadi guru kita beberapa hadis menjelaskan tentang kehidupan kita di dunia ini agar mendapat suatu keselamatan. Untuk itu, kalau memang ada guru jelaskan tadi kurang jelas tanggapan jemaah, ya silahkan untuk menanyakan kepada guru kita. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hadis yang ke-6 tadi guru, mengenai mematikan api di saat ingin pada hari ingin beristirahat. Ini berhubungan sekali dengan fenomena yang ada di wilayah kita di Banjarmasin dan sekitarnya.
hampir setiap hari terjadi kebakaran. Ini setelah diteliti dan dianalisa faktor kelalaian, terutama kalau untuk di bulan puasa, apabila terjadi pada siang hari, itu biasanya ibu-ibu memasak wadai kah atau jangan ditinggalkan barabah taguring pas kebakaran. Begitu juga pada malam hari, imbas sembahyang tarawih, memanasi gangan kah iwak kadi ingat lagi tabakar juga. Nah itu biasanya di bulan puasa sering terjadi seperti itu, Guru. Begitu juga untuk di bulan-bulan yang lain seperti bulan sekarang ini, itu banyak terjadi kelalaian akibat ditinggalkan terus, biasanya kompor itu dalam keadaan menyala, menjarang banyu kah, memasak kah, atau menyala iwak kah, gangan kah, ditinggalkan, akhirnya kada ingat. Bisa juga orangnya berjalan keluar pada rumah gitu. Nah yang ingin kebanyakan ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua Bu Guru. Nah yang ingin tanyakan, artinya kan faktor kada peringatan. Nah adakah cara supaya kayak ulun tuha-tuha ini ibu-ibu ini supaya kuat ingatan, nah supaya bisa ingat kuat gitu, tidak lalai gitu, supaya mengurangi di samping faktor rumah di Kalsel di Banjarmasin ini banyak masih kayu, supaya lebih kuat ingatan, kada ingat supaya kuat ingatan adakah amalannya gitu nih atau kiat-kiat supaya lebih kuat ingat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang faktor kelalaian itu adalah faktor utama timbulnya kejadian-kejadian yang mendatangkan kerugian dari itu. Tidak hanya kerugian dunia, ya, kelalaian itu juga menjadi faktor utama kerugian di akhirat. Karena itu dalam Al-Quran Allah ingatkan, wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lengah ataupun lalai. Tapi itu bicara soal urusan akhirat. Jadi dunia ini juga membuat kita lalai terhadap urusan akhirat. Hati-hati juga itu terhadap perkara-perkara dunia yang menjadi kesibukan kita sehari-hari. Itu bisa juga membuat kita lengah terhadap urusan di kemudian hari. Nah sekarang jadi ada dua sebenarnya. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah kelalaian terhadap urusan dunia sebetulnya. Tapi tidak kalah pentingnya ini juga sekaligus mengingatkan untuk kita jangan lalai untuk urusan akhirat itu. Lengah ataupun lalai itu ada mungkin beberapa faktor. Tadi ada faktor usia kan, bisa ada peringatan lagi jarak itu kan. Nah jadi insyaallah ada teori begini, ini teori saja. Mudah-mudahan ini tidak terlalu jauh dari apa yang kita inginkan. Untuk memperkuat ingatan itu adalah harus sering kita mengulang-ulang apa yang perlu kita ingat. Teori itu dipakai di dalam strategi iklan namanya. Jadi orang mengiklankan produknya itu tidak cukup sekali. Dia harus mengiklannya berkali-kali. Contoh di TV itu, walaupun durasinya hanya 1 menit atau kurang dari 1 menit. Tetapi dalam sehari itu iklan yang sama, kontennya sama, tetapi diulang bahkan bisa puluhan kali ditayangkan di TV itu. Dan seterusnya setiap hari. Padahal biayanya itu sangat besar sekali itu untuk menayangkan di TV itu. Tapi justru itulah cara yang terbukti selama ini untuk membuat orang ingat terhadap itu. Makanya kalau ada iklan di TV itu, mulai dari kanak-kanak yang halus sampai yang tua, itu bisa menirukan. Bisa mudah menirukan iklan ini, iklan itu. Kenapa? Karena sering diingatkan dengan iklan itu. Bahkan detail-detailnya kanak-kanak halus itu dia tahu. Jadi ketika bahkan di ceramah-ceramah kadang-kadang iklan itu disampaikan, mengerti semua paham gitu kan tentang iklan itu. Kenapa? Karena di kepala masing-masing itu berikit gitu. Berikit tentang iklan itu. Maksud ulun adalah memang ada karena faktor usia tadi kan membuat orang menjadi
mudah lupa dan sebagainya. Tapi tetap harus diingatkan, jadi saling bantu-membantu antara kita dengan yang lain itu dengan cara teori teori iklan lah begitu kan. Maksudnya begini, ada di beberapa tempat lo lihat itu kan dipasang pamflet gitu kan, di mana lo ada terbaca lah begitu di Banjarmasin ini. Jadi di gerbang-gerbang gang itu ada tertulis pastikan ya kompor meninggalkan rumah, kompor dalam keadaan sudah dimatikan atau apa-apa. Nah, jadi kan memasang itu penting, mengingatkan. Jadi kan orang lewat terbaca itu jadi ingat lagi, gitu kan. Tidak cukup sekali kita mengingatkan, terus berulang-ulang supaya tetap melekat. Itu menjadi sebuah nanti kebiasaan umum bagi kebanyakan orang. Jadi mungkin itu penting untuk kita pikirkan bahwa di tempat strategis yang biasanya orang akan terbaca gitu kan. Iklan kan begitu juga. Dia masang di tempat-tempat yang strategis yang bisa kelihatan dari jauh, kemudian akan terbaca. Bahkan kadang-kadang memasang foto ataupun memasang tulisan yang besar, yang kecil, yang miring, itu semua ada katanya ada ilmunya itu di dalam pemasaran pengiklanan gitu kan. Kemudian menampilkan gambar ini, gambar itu ada strateginya untuk memberikan kesan kepada orang ketika dia membaca, ketika dia memperhatikan. Dan semua itu adalah maksudnya bagaimana supaya ingatan itu lebih kuat. Yang lebih kuat itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kesan. Jadi sesuatu yang memberikan kesan itu akan bisa menguatkan ingatan. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu tadi itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh banyak tempat. Kelihatannya ada beberapa tempat lah mengingatkan itu. Tapi itu cukup efektif juga lah untuk mengingatkan. Jadi kan sebelum keluar gang saja diingatkan dengan tulisan itu. Oh iya, di rumah tadi belum pada ingat, misalnya gitu kan. Ini biasanya yang untuk meninggalkan rumah. Nah, bagaimana dengan yang tidak meninggalkan rumah? Kan kayak tadi contohnya, nang ibu-ibu terguri membuka kompor kemudian terguri. Ya mungkin untuk yang wilayah rumah itu perlu juga sekali-kali masjidkah, langgarkah. Biasanya kalau di bulan Ramadan di Jepang itu ada kan. Oh, nyatakanlah jangan mau kompor apa gitu kan. Tidak ada salahnya juga kita menggunakan fasilitas mik langgar atau masjid untuk mengingatkan itu, ya demi kepentingan umum, keselamatan umum. Itu juga cara lain. Jadi banyak cara untuk itu. Nah, adapun untuk supaya kita jangan sampai ya terlalu parah lah lupanya gitu kan, karena maklum memang kita perlu maklumi bahwa faktor usia itu bisa membuat orang cepat lupa karena faktor usia. Tapi otak kita itu bisa dilatih untuk tidak lupa. Sebenarnya kalau kita sering baca Quran itu bisa menjaga kondisi otak kita untuk tidak mengalami kepikunan, orangnya itu pikun lah, pikun. Ya. Sering baca Quran, insya Allah tidak akan pikun. Salah satu doa Nabi SAW itu ada begini, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau supaya dijauhkan daripada usia lanjut. Al-haram itu usia lanjut, tetapi bisa menimbulkan kepikunan yang parah. Kan faktor usia itu kalau ketuhaan itu bisa datang pikunnya ya kan, itu kan faktor usia. Nah, Nabi berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari hal seperti itu. Kenapa? Karena itu membahayakan hidup, tapi bisa membahayakan. Baik membahayakan diri sendiri, bisa juga merugikan orang lain. Ya, hidup tetapi membahayakan itu masalah.
Kan kita sering memang berdoa minta dipanjangkan umur Allah. Nah, enggak apa-apa minta panjang umur, tapi minta panjang umur, tapi jangan sampai panjang umur bermasalah. Nah, bermasalah itu salah satunya memang adalah itu tadi apa yang kita tuh orang tuh kalau ke Tuhan bisa apa aja mengaliri longkah atau apa. Nah, bahkan bisa lebih parah daripada akan halus daripada bayi lah. Ya Allah. Nah, ada doa Nabi itu Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami. Al-haram. Jadi salah satu di antara yang dapat membantu itu rajin-rajin kita baca Quran. Kalau kita rajin baca Quran, Masya Allah. Ada stimulan jarangnya batu stimulan itu apa namanya? Ya, perbaikan-perbaikan di jaringan-jaringan saraf kita untuk tidak mudah lupa itu. Nah, itu yang belum ketahui lah. Nah, mungkin ada cara-cara yang lain yang itu efektif untuk bisa membuat kita sering ingat gitu. Nah, perkara-perkara lain banyak saja. Ya, diantaranya memang yang Masya Allah apa namanya itu. Biasanya kalau dalam soal hafal-menghafal gitu kan, itu matanya harus dijaga. Jadi kalau mata itu pada dibiarkan liar gitu kan, itu otak jadi mudah tumpul. Jadi mata harus jaga. Orang menghafal Quran apa itu dia harus jaga matanya supaya jangan. Ternyata memang orang-orang buta belum menemukan orang di Mesir itu. Hafalannya, kenapa hafalannya orang buta itu begitu kuat sekali? Ya jelas, kadang-kadang dilihat. Kadang-kadang dilihat. Kalau mata ini kada dijaga, memang sudah pernah diingat atau dihafal itu rontok jadinya kan, model rontok lah modelnya begitu. Nah itu juga ada penjelasan seperti itu. Jadi yang mana yang kira-kira cocok dengan situasi kita masing-masing. Nah kalau yang tadi itu kan ada teori-teori itu memang teori-teori yang memang dipakai secara ilmiah jarang kan. Tadi kayak strategi iklan itu kan tujuannya adalah untuk memberikan kesan. Kalau ada kesan itu mudah diingat, sampai kapan pun bisa diingat. Jadi mencari kesan itu yang mungkin orang tidak semua mengerti bagaimana kesan itu timbul sehingga bisa. Coba pengalaman hidup kita kan itu membuktikan bahwa kita bisa bercerita tentang masa lalu kita yang sudah sekian puluhan tahun itu sebenarnya gara-garanya kan ada kesannya. Buat kejadian-kejadian yang tidak ada kesannya itu hilang gitu saja, hilang dimakan waktu ya. Nah, tapi yang ada kesannya itu biasanya tidak hilang, masih bisa kita ingat, kita ulang kembali ceritanya begini begitu. Ya, yang terkesan saja, yang tidak terkesan ya sudah. Nah itu mungkin beberapa hal yang mungkin bisa ulun sampaikan mengenai itu. Jadi ini penting juga untuk mengingatkan peran kita di masyarakat nih. Nah, apalagi yang mungkin punya tanggung jawab lebih besar kan demi menjaga kemaslahatan orang banyak di masyarakat. Kan ada pegang posisi masing-masing di masyarakat itu. Kita sebut saja ada tokoh masyarakat atau apa gitu kan. Nah, itu penting juga itu untuk mencari cara bagaimana menjaga atau memelihara lingkungan baik dari sisi keamanannya, kebersihannya dan sebagainya itu. Ya jarang mau itu apa sharing lah gitu kan. Ya, tapi tetap saja kita harus menghormati tokoh-tokoh masyarakat itu. Ya, demikian. Terima kasih Guru atas penjelasannya cukup jelas yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Guru, untuk mungkin sudah cukup. Untuk itu Guru silakan untuk baca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
من عضيك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن درس لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.